Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Landari Leleng, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya menyampaikan materi yang menarik dan penting di dunia psikologi olahraga, yaitu imagery dan visualisasi. Baik, langsung saja. Nah, mengapa hal ini penting untuk dibahas? Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu mempersiapkan mental, mengasah fokus dan konsentrasi, meningkatkan kinerja konsisten. Nah, mempersiapkan mental. Teknik visualisasi memungkinkan seorang atlet membuat peta mental untuk performa mereka. Dengan membayangkan setiap gerakan secara detail, atlet dapat menciptakan kondisi mental optimal untuk menghadapi berbagai situasi di dalam pertandingan. Selanjutnya yaitu mengasah fokus dan konsentrasi. Nah, mental imagery melatih pikiran untuk tetap fokus untuk hasil yang diinginkan. Mental imagery ini membantu seorang atlet mengatasi distraksi eksternal atau tekanan kompetisi. Baik, selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja konsisten. Nah, dengan melakukan visualisasi secara rutin, atlet membayangkan gerakan dan strategi dan hasil yang diinginkan secara detail. Nah, hal ini membantu otak melatih ulang tanpa harus melakukan gerakan fisik, sehingga tubuh dan pikiran terbiasa menghadapi situasi pertandingan. Baik, selanjutnya yaitu apa sih itu mental imagery? Nah, mental imagery adalah proses membayangkan sesuatu pengalaman atau aktivitas dalam pikiran tanpa melakukannya secara fisik. Nah, dalam konteks psikologi olahraga, mental imagery digunakan untuk membayangkan gerakan, membayangkan situasi di dalam sebuah pertandingan atau hasil yang diinginkan dengan tujuan meningkatkan performa dan kesiapan mental seorang atlet. Baik, selanjutnya yaitu aspek penting yang ada di dalam mental imagery. Ada 2 aspek. Yang pertama yaitu multisensorik. Nah, multisensorik ini di mana mental imagery tidak memiliki batasan pada proses visualisasi. Multisensorik ini dapat melibatkan indera lain, misalnya pendengaran, penciuman, atau sentuhan. Yang kedua yaitu volisional vs involisional. Nah, hal ini dapat terjadi secara sengaja atau volisional atau secara spontan dilakukan oleh seorang atlet. Baik, selanjutnya itu ada 3 implikasi olahraga dalam mental imagery. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan performa atlet. Mental imagery memungkinkan atlet untuk mempersiapkan dirinya menghadapi situasi yang lebih kompetitif. Mental imagery dalam peningkatan performa atlet ini meningkatkan fokus seorang atlet dan mengasah keterampilan tanpa perlu melakukan eksekusi fisik terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada manajemen stres dan kecemasan. Nah, dengan membayangkan skenario pertandingan dan respon yang diinginkan, atlet dapat mengelola stresnya dan kecemasannya dengan lebih efektif. Yang terakhir yaitu rehabilitasi cedera. Nah, mental imagery juga digunakan dalam proses rehabilitasi untuk mempertahankan keterampilan motorik dan mempercepat pemulihan. Oke, baik. Bagaimana cara menggunakan mental imagery dalam olahraga? Nah, langkah-langkah praktis menggunakan mental imagery di sini itu ada beberapa poin. Yang pertama itu menciptakan lingkungan yang tenang. Pilihlah tempat yang bebas dari gangguan untuk memaksimalkan konsentrasi. Yang kedua yaitu posisi tubuh yang nyaman. Nah, duduk atau berbaring dalam posisi yang membuat Anda merasa rileks dan fokus. Selanjutnya yaitu relaksasi awal. Nah,
lakukan teknik pernapasan dalam atau mediasi singkat untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Selanjutnya yaitu visualisasi detail. Nah, bayangkan diri Anda melakukan keterampilan atau rutinitas olahraga secara spesifik, termasuk lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu gunakan semua indera. Nah, selain visualisasi, libatkan indera lain seperti pendengaran atau suara penonton, perasaan atau sentuhan alat olahraga, dan penciuman atau aroma lapangan untuk membuat imajinasi lebih nyata. Yang terakhir yaitu latihan teratur. Nah, buatlah jadwal sesi mental imagery secara rutin, seperti sebelum latihan fisik atau kompetisi, untuk memperkuat konteks mental dan fisik. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.